agar terhindar dari kesyirikan. Karena kesyirikan adalah musibah yang terbesar, bencana yang paling berbahaya yang ditimpakan kepada manusia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan tugas kita hidup di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah menerima ibadah yang telah kita kerjakan. Kita masih di bab yang keempat, yaitu al-khaufu minasyirki, takut terjatuh kepada kesyirikan. Sebagaimana yang telah kita pelajari di pembahasan dan pertemuan sebelumnya, bahwa para sahabatlah generasi yang paling takut terjerumus ke dalam praktek kesyirikan, dan merekalah generasi yang sangat faham terhadap praktek kesyirikan sehingga mereka menjauhi praktek tersebut. Kenapa demikian? Karena para sahabat mengalami fase jahiliyah. Mereka pernah mengalami fase jahiliyah yang dimana mereka melakukan berbagai macam keburukan. Maka keburukan yang paling besar yang pernah mereka lakukan adalah menyembah berhala. Kemudian ketika Rasulullah SAW datang membawa risalah, maka dakwah pertama yang Rasul dakwahkan kepada orang-orang ketika itu adalah ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi pribadi yang sangat baik. Akhirnya mereka menjadi orang yang senantiasa silaturahim, senantiasa membantu, menolong dan seterusnya. Maka generasi para sahabat sangat paham tentang tauhid, sehingga sangat paham tentang tauhid dan kesyirikan, sehingga mereka menjadi orang yang sempurna tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin tauhid kita sempurna, maka caranya adalah dengan memahami lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, sehingga kita bisa benar-benar tahu dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan agar iman kita, tauhid kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini penulis membawakan beberapa dalil agar kita takut kepada kesyirikan. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Surah An-Nisa ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah mengampuni segala dosa selain yang demikian, selain kesyirikan, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang, rahmatnya sangat luas, namun terkecuali bagi orang yang melakukan kesyirikan. Rahmat Allah tidak berlaku untuk mereka tatkala mereka meninggal dalam keadaan mengerjakan kesyirikan dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengampuni dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sungguh Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan luasnya rahmat Allah berlaku kepada orang yang melakukan kemaksiatan selain kesyirikan. Allah mengatakan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka sisi pendalilan ayat ini bahwa di antara bencana dan musibah yang paling besar adalah tatkala seseorang melakukan kesyirikan dan mati di atas kesyirikannya. Maka Allah
mutlak tidak mengampuni si hamba tadi. Ketika tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, tentu tempat kembalinya kemana? Ke dalam neraka. Maka ini adalah bencana dan musibah agama yang paling besar yang menimpa seorang manusia ketika dia meninggal atau mati dalam melakukan kesyirikan dan tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, kita masih murajaah agar kita takut kepada kesyirikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari perbuatan menyembah berhala. Maka sisi pendalilan dari ayat ini sebagai dalil dari bab takut kepada kesyirikan adalah sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, seorang khalilullah yang beliau sangat berani ya menghancurkan berhala, sangat berani berdebat dengan para penyembah benda-benda langit dan benda-benda darat, namun beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus ke dalam praktek kesyirikan. Maka seorang Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak merasa aman dari terjerumus ke dalam praktik kesyirikan, sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendoakan anak keturunannya agar tidak terjerumus ke dalam praktek kesyirikan. Maka tentu siapa kita ya yang merasa aman terjerumus dari kesyirikan? Maka doa yang paling utama kita panjatkan doa yang berkaitan dengan agama ya. Kalau yang berkaitan dengan dunia itu nomor 2. Minta rezeki yang luas, yang halal dan seterusnya ya. Maka doa yang paling utama adalah yang berkaitan dengan agama. Tentu doa isinya yang paling utama sebagaimana yang di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan berkaitan dengan doa para nabi adalah agar terhindar dari kesyirikan. Agar terhindar dari kesyirikan. Karena kesyirikan adalah musibah yang terbesar, bencana yang paling berbahaya yang ditimpakan kepada manusia. Maka dalam ayat ini ya Al-Imam Ibrahim At-Taimi mengatakan, man ya'manu minal bala'i ba'da khalilillah Ibrahim hina yaqul rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Al-Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullahu berkata, dan siapakah yang merasa aman dari bencana, dari bala setelah kekasih Allah Ibrahim tatkala beliau berdoa, ya Rabb jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Maka siapa yang merasa aman dari terjerumus ke dalam praktek kesyirikan? Ternyata seorang nabi yang maksum ya, yang bergelar Khalilullah, ternyata beliau pun tidak merasa aman terjatuh ke dalam kesyirikan. Makanya beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, di sini Nabi Ibrahim mengatakan an-na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah asnam. Asnam adalah berhala, namun berhala yang memiliki bentuk. Asnam adalah berhala, namun dia memiliki bentuk. Manusiakah, binatangkah, maka dia dinamakan dengan asnam. Beda hal dengan authan ya. Authan memang terjemahnya adalah patung atau berhala juga. Namun dia umum, dia bisa tidak berbentuk. Misal batu, bongkahan batu yang tidak berbentuk disembah, maka dia disebut dengan authan. Tetapi kalau dia berbentuk, manusiakah, berbentuk binatangkah, maka disebut dengan asnam. Nah, konteksnya adalah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, patungnya memiliki bentuk, ya, patungnya memiliki bentuk. Makanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari penyembahan kepada berhala yang memiliki bentuk. Kemudian dalil yang ketiga, kita masih murajaah. Maka dalil yang ketiga penulis membawakan agar kita takut terjerumus ke dalam praktek kesyirikan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Tabrani dan Abu Dawud. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, asyirkal asghar. Fasuila anhu faqala ar-riya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, sesuatu
yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan dari kalian adalah perbuatan syirik kecil. Nah, padahal Rasul berkata di hadapan para sahabatnya. Maka Rasul mengkhawatirkan syirik kecil ini menimpa para sahabatnya. Kemudian Rasul ditanya tentang itu, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Maka Rasul menjawab adalah riya, yaitu beribadah, niat ingin dipuji, niat ingin dilihat. Maka seorang nabi, seorang rasul ya mengkhawatirkan kepada para sahabatnya, yang mana para sahabatnya adalah ahli tauhid. Subhanallah. Yang keimanan, level keimanan mereka tentu di atas kita. Keilmuan mereka, subhanallah, perjuangan mereka, subhanallah, terhadap Islam. Mereka rela mati di medan jihad, di medan tempur untuk membela Islam. Namun Rasul mengkhawatirkan kepada mereka apa? Syirik kecil. Apa itu? Yaitu riya. Maka bagaimana dengan kita, iman kita lemah ya? Keilmuan kita bagaimana? Perjuangan kita terhadap Islam bagaimana? Ya, tentu di bawah para sahabat. Maka tentu kita lebih takut terjerumus ke dalam praktek syirik kecil ini yang dinamakan dengan riya. Nah, riya ini ya, ini banyak terjadi kepada ahli ibadah. Banyak terjadi kepada ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena masyarakat ya, tatkala mereka melihat ahli ibadah senantiasa beribadah kepada Allah, maka mereka akan memuji si ahli ibadah tadi. Kalau seandainya hatinya lemah, si ahli ibadah tadi, maka dia bisa mengharapkan pujian dan sanjungan dari masyarakat. Makanya Rasul menyampaikan sabda ini di hadapan para sahabat. Sedangkan para sahabat adalah ahli ibadah. Dikhawatirkan terjerumus ke dalam praktek kesyirikan. Karena ketika seseorang itu beribadah dan dilihat oleh masyarakat, maka masyarakat akan memuji dan menyanjung si ahli ibadah tadi. Maka kalau hatinya lemah, maka bisa terjerumus ke dalam riya, ingin disanjung, dipuji atau ingin dilihat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga menyebutkan dari hadis ini ya, maka disimpulkan bahwa syirik terbagi dua. Syirik terbagi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil sebagaimana dalam hadis ini Rasul menamakan riya dengan syirik kecil. Adapun syirik besar secara umum maknanya yang bisa kita fahami secara sederhana, maka syirik besar adalah memalingkan sebuah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan dengan syirik besar. Contoh doa, dia berdoa selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut dipalingkan kepada Allah, kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirik besar. Beda dengan syirik kecil. Ada sebagian ulama ya yang mendefinisikan makna dari syirik kecil. Maka syirik kecil ya maknanya adalah jami'ul aqwal wal af'al allati yutawassalu biha ila syirikil akbar. Yang dinamakan dengan syirik kecil adalah seluruh perkataan dan perbuatan yang mengantarkan kepada syirik besar. Syirik kecil adalah seluruh perkataan dan perbuatan yang mengantarkan kepada syirik besar. Jadi perbuatan ini tidak dikatakan sebagai syirik besar, namun bisa menjadi perantara terjerumus ke dalam praktek syirik besar. Maka ini dinamakan dengan syirik kecil. Seperti ucapan ya, Masya Allahu wa syi'ta. Ada salah seorang sahabat Nabi yang tidak tahu bahwa itu adalah sebuah ungkapan yang keliru. Ketika dia melakukan suatu perbuatan, lalu dia mengatakan di hadapan Nabi, Masya Allahu wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Maka seakan-akan perbuatan yang dia lakukan itu adalah kehendak Allah dan juga kehendak siapa? Nabi Muhammad. Nah, maka Rasul menegur sahabat tadi, aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku bagi Allah sebagai tandingan? Maka yang berkehendak segala sesuatu
entah yang terjadi kepada kita adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka si sahabat yang mengatakan demikian tidaklah memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia tidak beribadah kepada Nabi Muhammad. Namun ungkapan ini bisa membawa dan menjadi perantara ke dalam syirik besar. Dia bisa menjadi berlebih-lebihan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun definisi ini, makna ini dikritik oleh sebagian ulama. Dikritik sebagian ulama. Kenapa? Kata mereka, ada amalan yang dia menjadi perantara kepada syirik besar, namun dia tidak dikatakan sebagai syirik kecil. Ada sebuah amalan yang mana dia yang bisa menjadi perantara kepada syirik besar, namun dia bukan syirik kecil, tapi dikatakan sebagai perbuatan yang bid'ah. Seperti seseorang yang bertawassul dengan zat orang-orang saleh ketika meminta. Ini bukan syirik kecil. Misal ulun ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingin misalnya mendapatkan rizki yang luas. Lalu ulun menyebut bertawassul dengan menggunakan zat orang-orang saleh. Maka ini adalah bukan perbuatan syirik kecil, namun adalah perbuatan yang bid'ah. Namun ini bisa menjadi perantara kepada syirik besar. Dia bisa berlebih-lebihan kepada orang saleh tadi. Sehingga definisi yang tadi, yang makna syirik kecil adalah seluruh perkataan dan perbuatan yang bisa menghantarkan kepada syirik besar, ini dikritik. Sehingga ada sebagian ulama yang lain yang mengatakan, maka maksud dari syirik kecil adalah kullu ma ja'atin nusus bitasmiyatihi syirkan wa dallatid dalailu ala annahu laisa mukhrijan minal millah ay lam yasil ila haddi syirkil akbar. Maka syirik kecil, sebagian ulama juga mendefinisikan makna ini adalah definisi atau makna yang lebih ketat daripada yang sebelumnya. Syirik kecil adalah semua perkara yang dinamakan oleh nas sebagai syirik. Nas mengatakan syirik. Akan tetapi dalil-dalil menunjukkan bahwa perkara tersebut tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berbeda dengan syirik besar. Ketika dikerjakan maka mengeluarkan seseorang dari Islam. Adapun syirik kecil, nas mengatakan itu syirik, namun menunjukkan dia tidak keluar dari Islam. Maka dinamakan dengan syirik kecil. Maka inilah makna yang lebih menyeluruh dibandingkan dari definisi yang pertama. Kemudian kita bahas kembali berkaitan dengan riya, ya, berkaitan dengan riya. Maka riya terbagi kepada dua macam. Riya terbagi kepada dua macam. Yang pertama, riyanya orang munafik. Riyanya orang munafik seperti munafik di zaman Nabi. Maka riyanya mereka berkaitan dengan usul agama mereka, berkaitan dengan pokok agama mereka. Apa? Mereka menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Jadi mereka sholat, mereka ikut berperang, ya. Maka dalam rangka apa? Riya, ingin dilihat saja, tidak benar-benar mereka lakukan dalam hati mereka. Jadi mereka menampakkan keislaman, namun sesungguhnya di hati mereka tetap dalam keadaan kekafiran. Maka ini adalah riyanya orang munafik. Tentu ini bukan syirik kecil lagi namanya, syirik besar. Kemudian riya yang kedua, ini adalah riyanya seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tatkala dia salat, lalu datang seseorang yang dia hormati, kemudian dia memperbagus salatnya. Kemudian ketika dia mengaji, lalu datang seseorang yang dia hormati, lalu dia memperindah bacaannya. Karena apa? Karena ada orang yang mendengar bacaan dia, lalu dia memperindah, memperbagus. Ini adalah riya. Nah, riyanya seorang muslim ketika dia beramal soleh, maka ini juga ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, sejak awal memang niatnya untuk dipuji, untuk ingin dilihat, ya. Maka bagaimana status amalannya? Maka amal yang dia kerjakan terhapus secara total dari awal sampai akhir. Ketika memang dari awalnya dia sudah ingin dilihat, ingin dipuji untuk melakukan sebuah amal soleh. Dari awal sudah riya,
ingin dipuji, ingin disanjung atau ingin dilihat. Maka amal yang dia kerjakan sebesar apapun, sepayah apapun dia kerjakan, maka hangus, tidak bernilai di sisi Allah sedikit pun. Bahkan dia mendapatkan dosa besar. Jadi ulun-ulang, tidaklah maksud dari syirik kecil itu dosa kecil, bukan. Syirik kecil bukan dosa kecil. Dia tetap dosa besar. Namun yang membedakan antara syirik kecil dengan syirik besar diantaranya adalah kalau syirik besar mengeluarkan dia dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi jangan sampai difahami syirik kecil berarti dosa kecil, bukan. Dia tetap dosa besar. Ya. Nah, jadi ketika seseorang beramal soleh, memang sejak awal dia riya, ya, maka seluruh amal yang dia kerjakan yang riya di dalamnya, maka dari awal sampai akhir terhapuskan, tidak mendapatkan pahala sama sekali, bahkan dia mendapatkan dosa besar. Kemudian bagaimana kalau riyanya muncul di tengah ibadah? Nah, ketika sholat rakaat pertama dari awal dia sudah ikhlas, ya. Kemudian rakaat kedua masuk mintuha. Nah, mintuha pertama, mintuha kedua misalnya masuk. Tapi widinya 2. Kemudian lalu ada keinginan untuk memperpanjang sholatnya, ya, memperbagus bacaannya. Kalau seandainya dia bisa menolak, maka dia selamat. Bahkan dia diberi pahala. Kenapa? Karena dia menghindari perbuatan dosa, yaitu riya. Bahkan dia apa? Diberi pahala. Kalau seandainya dia mampu untuk mengendalikan hatinya sehingga dia tidak riya ketika itu. Maka kalau seandainya demikian, maka dia selamat, bahkan dia dikasih pahala tambahan. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan sebuah dosa, yaitu riya. Kemudian kalau seandainya di tengah ibadah tadi timbul riya, ingin riya, dan dia tidak menolaknya, lalu meneruskannya. Nah, kan di awal dia ikhlas, namun di pertengahan ibadah dia apa? Riya. Maka bagaimana status dari amal yang dia kerjakan? Maka sebagian ulama mengatakan amal tersebut dari awal sampai akhir terhapuskan. Kenapa demikian? Karena ibadah tersebut adalah sebuah kesatuan. Kalau seandainya di akhirnya riyakah, di tengahnya riyakah, maka seluruhnya dianggap riya. Sebagaimana kalau pian sholat, ya, zuhur 4 rakaat, lalu pian kentut di rakaat yang keempat. Apakah pian cuma menambah 1 rakaat? Karena cuma 1 rakaat kan tadi. Apakah pian mengulangi dari awal? Maka pian mengulangi dari awal. Karena ibadah tersebut adalah sebuah kesatuan. Maka ketika dia riya di akhirkah, di tengahkah, maka seluruhnya pun dianggap riya sehingga dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Namun sebagian ulama berpendapat berbeda, ya. Ini yang dirojihkan oleh Imam Ahmad, ya, At-Tabari, dan juga seorang tabi'in Imam Hasan al-Basri, bahwa dia tetap berpahala. Kenapa? Karena pada awalnya dia membangun ibadahnya dengan ikhlas. Nah, dia tetap berpahala. Namun tentu pahalanya tidak sama dengan ikhlas secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana kondisi berikutnya, ya? Kalau seandainya dia riya, namun setelah dia menyelesaikan ibadahnya, nah, dia sudah menyelesaikan ibadahnya, haji misalnya, ibadah yang luar biasa, ya, yang banyak mengeluarkan harta dan banyak mengeluarkan energi. Dia sudah balik ke kampung, ya. Akhirnya dia bercerita, kemudian ingin dipuji, ingin disanjung dengan ibadah haji yang telah dia kerjakan. Padahal ibadahnya sudah dia kerjakan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana statusnya kalau dia ingin dipuji, disanjung ketika sudah mengerjakan ibadah tersebut? Maka Al-Allamah Ibnul Qayyim berpendapat bahwa amal tetap gugur meskipun riyanya muncul setelah selesai ibadah tadi. Maka ini menunjukkan kita harus berhati-hati dengan sanjungan orang. Karena secara tabiat, secara naluri, ya, kita manusia suka disanjung dan dipuji. Ya, suka disanjung dan dipuji. Maka tatkala hati kita lemah, maka bisa jadi masuk riya di situ. Tatkala kita ingin beramal soleh dengan niat ingin disanjung ataupun dipuji. Maka para ikhwas sekalian, ini menunjukkan bahwasanya
seseorang harus takut juga dengan riya walaupun dinamakan dengan syirik kecil, karena dia akan menghapuskan amal yang kita kerjakan yang terdapat di dalamnya riya. Kemudian dalil yang keempat ya, penulis membawakan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, sebagai dalil yang keempat dari bab kita harus takut terjatuh ke dalam praktek kesyirikan. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada sesembahan apapun selain Allah, maka niscaya dia masuk ke dalam neraka. Dari hadis ini tentu kita sangat takut melakukan kesyirikan. Di antara jenis kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengancam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada sesembahan apapun selain Allah, niscaya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis inilah kita sangat takut ya, sangat khawatir ternyata ada sebuah penyimpangan berupa kesyirikan yang mungkin kita sadari, yang kita lakukan ternyata ke bawah mati, tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari bencana dan musibah kesyirikan ini. Maka para ikhwah sekalian, ya, doa merupakan ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat agung ya. Karena doa adalah ibadah yang sangat mudah dikerjakan. Apa bentuk doa? Tidak mengeluarkan harta dan tidak mengeluarkan tenaga yang besar. Berbeda dengan umrah dan haji. Hanya bermodalkan kita menengadahkan tangan kita ke atas dan kita mengeluarkan ucapan lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeluarkan energi yang besar dan tidak mengeluarkan harta yang banyak. Bahkan sedikit pun kita tidak mengeluarkan harta ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dikatakan doa adalah ibadah yang paling besar karena tatkala seseorang berdoa dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas seseorang berdoa yang di dalamnya perendahan diri kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka doa adalah ibadah ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud ya, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, yang sanadnya dinyatakan jayyid baik oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah, tsumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Karena doa adalah ibadah, maka tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis ini ya, Rasul menyebutkan secara khusus jangan sampai kita mati dalam keadaan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan ibadah sangat banyak, tetapi Nabi khususkan doa. Jangan sampai kita mati ternyata sebelumnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Niscaya dia masuk ke dalam neraka. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar ya menjelaskan tentang agungnya ibadah doa. Beliau menyebutkan anna du'a min a'zamil ibadah fahuwa kal haditsil akhar al-hajju arafah ay mu'zamul hajji wa ruknuhul akbaru wa yu'ayyiduhu ma akhrajahu Tirmidzi min hadithi Anas rafa'ahu ad-du'a mukhul ibadah. Wa qad tawaradatil atharu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitarghibi fid du'a wal hathi 'alaihi ka hadithi Abi Hurairah rafa'ahu laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sahhahu Ibnu Hibban. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari,
Jumhur ulama atau mayoritas para ulama menjawab bahwasanya doa adalah ibadah yang paling agung. Doa adalah ibadah yang paling agung. Dan hadis ini ya yang mengatakan doa adalah ibadah seperti hadis yang lain, yaitu al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Padahal kan haji itu banyak, ada tawaf, ada sa'i, ada cukur. Tapi Rasul katakan haji itu adalah Arafah, karena Arafah adalah rukun yang paling besar dari haji. Rasul katakan doa adalah ibadah, padahal ibadah sangat banyak. Namun Rasul khususkan penyebutan doa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah yang paling agung. Sebagaimana perbandingannya, Rasul mengatakan haji adalah wukuf di Arafah. Padahal haji perbuatannya banyak, bukan cuma wukuf saja. Namun rukun yang paling besar dari haji adalah wukuf di Arafah. Puncak dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Maka Rasul katakan doa adalah ibadah, padahal ibadah sangat banyak. Rasul khususkan karena doa adalah ibadah yang paling agung. Kemudian kata beliau, maksudnya wukuf di Arafah merupakan dominannya haji dan rukun haji yang paling besar. Hal ini juga dikuatkan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Anas secara marfu. Marfu maksudnya dari Nabi SAW, doa adalah inti ibadah. Telah banyak hadis dari Nabi SAW yang memotivasi dan mendorong untuk berdoa, seperti hadis Abu Hurairah yang marfu disandarkan kepada Nabi SAW, yaitu laisa syai'un akrama 'alallah minad du'a. Tidak ada suatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Padahal kan ibadah yang lain mulia, namun Rasul katakan lebih mulia adalah doa, karena memang doa adalah ibadah yang paling agung dan paling mulia. Kemudian para ikhwah sekalian, di sini Rasul mengatakan, ya, dalam hadis ini Rasul mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada sesembahan apapun selain Allah, maka niscaya dia masuk ke dalam neraka. Kita bahas lafaz-lafaz hadis ini. Ya. Di sini Rasul membuka hadisnya dengan perkataan man. Ya. Man, bukan paman ya, man. Artinya adalah barang siapa. Maka kalau istilah nahunya disebut dengan isim syarat, isim persyaratan. Man, barang siapa. Maka ini memberikan faidah keumuman siapapun dia. Mau dia laki-laki, perempuan, mau dia berilmu atau tidak, ahli ibadah atau tidak, maka mencakupi kalimat man tadi, siapapun dia. Mata yang mati. Nah, laki-lakikah, perempuankah, yang berpangkatkah, tidakkah, ahli ibadahkah, tidakkah, orang berilmukah, tidakkah, yang dia mati. Nah, ini kata-kata mati ini ya, ini mengharuskan kita untuk takut kepada kesyirikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Maka perkataan Nabi, barang siapa yang mati, maka ini mengharuskan kita harus takut kepada kesyirikan, karena kita tidak tahu kita matinya kapan. Maka bisa jadi yang sehat lebih dulu mati dibandingkan yang sakit bertahun-tahun. Ada orang yang lawas banagari karesing meninggalan, lojar pian, lawasnya meninggal, lawasnya hidup jar. Sampai pian sambat kayak itu nah. Saking lawasnya sidin bertahan hidup padahal sudah lama sakit. Ada orang yang sangat sehat, menjaga kesehatan, minum ini, minum itu ya, fitness setiap hari macam-macam. Tapi dia ketabrak meninggal dunia. Makanya di antara hal ya yang membuat kita mengingat kematian kan termasuk ibadah adalah memperbanyak ingat mati. Di antara jenis mengingat kematian adalah kita mengingat banyaknya sebab-sebab untuk meninggal dunia. Sebabnya banyak Pak, bukan cuma faktor usia, faktor penyakit bukan. Apalagi di zaman sekarang banyak orang yang meninggal secara mendadak.
Ditabrak orang kah, dibunuh orang kah, peluru nyasar kah kena kepala pian, meninggal dunia. Maka termasuk cara kita untuk memperbanyak ingat mati bahwa sebab-sebab kematian sangat banyak. Sebab-sebab kematian sangat banyak. Mau pian fitness setiap hari kah? Pian minum madu 1 liter setiap hari kah? Bukan faktor penyakit doang yang menyebabkan kita mati. Ya, dibunuh orang kah, ketabrak kah, masuk ke dalam jurang kah, pian berkapal ke riam kanan tenggelam misalnya. Sangat banyak sebab untuk meninggal dunia. Maka kita diperintahkan untuk banyak memperingat mati, diantaranya adalah bahwa sebab-sebab kematian sangat banyak. Maka di sini Rasul mengatakan barang siapa yang mati, ini mengharuskan kita takut terhadap kesyirikan, kita khawatir meninggal dan kita tidak tahu ternyata kita melakukan kesyirikan. Kemudian Rasul mengatakan wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dalam kondisi dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasul mengatakan doa ya, dalam kondisi dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ya terbagi dua macam. Dua macam. Pertama adalah doaul ibadah, doa ibadah. Yang kedua adalah doa al-mas'alah. Ya, doa terbagi dua macam. Yang pertama doaul ibadah, doa ibadah. Yang kedua doaul mas'alah, doa masalah. Maka dua pembagian doa ini tercakupkan dalam hadis ini. Dalam artian dia jangan sampai seseorang itu mati dalam keadaan dia berdoa dengan jenis dua doa ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan doa ibadah dan apa doa al-mas'alah? Maka doa ibadah maksudnya adalah mencakup semua ibadah. Nah, maka kayak sholat, kayak baca Quran, kayak puasa itu dinamakan dengan doaul ibadah. Doaul ibadah. Contoh sholat. Dia dinamakan doaul ibadah. Kenapa demikian? Karena tatkala seseorang sholat, maka sholat tadi mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika seseorang itu sholat, seakan-akan dia meminta kepada Allah agar dihindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi dengan sholatnya seakan-akan dia berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Contoh, dia berpuasa. Berpuasa. Ketika dia berpuasa, maka seakan-akan dia meminta kepada Allah agar Allah mengendalikan syahwatnya. Karena di antara fungsi puasa adalah mengendalikan syahwat. Jadi belum dia menengadahkan tangannya ke atas dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena salatnya, maka dia dihindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Maka semua jenis ibadah apapun itu, maka dia dinamakan dengan doaul ibadah. Jenis yang kedua dinamakan dengan doaul mas'alah. Apa dia masalah? Doa yang jenisnya permintaan. Nah, ini pian meminta hajat pian, masuk surga, dihindarkan dari neraka. Ini dinamakan dengan doaul masalah. Ya. Doa terbagi dua. Ya. Yang pertama adalah doaul ibadah. Maka itu adalah mencakup semua ibadah, entah sholat, ya, puasa, haji, umroh dan seterusnya. Ketika dia melakukan ibadah-ibadah tersebut, maka sejatinya ya dia memohon kepada Allah agar dia diampuni dosanya, ya, dihindarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua adalah doaul mas'alah. Mas'alah adalah permohonan atau permintaan. Ya, jadi ketika kita minta diluaskan rezeki, ya, minta diberikan taufik, itu namanya doaul mas'alah. Nah, jadi sebagaimana Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua jenis doa ini ya tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Barang siapa yang mati ya dalam kondisi berdoa kepada selain Allah dengan sesuatu apapun. Niddan sesuatu apapun. Niddan konteksnya nakirah pakai tanwin. Maka ketika nakirah pakai tanwin, maka menunjukkan keumuman. Maka tidak boleh dia berdoa kepada selain Allah siapapun dia.
Dia tidak boleh berdoa kepada nabi, ya, meminta hajatnya kepada nabi, ya, kepada jin, kepada malaikat, kepada siapapun tidak boleh. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang boleh. Kemudian dakhalan nar, niscaya dia masuk ke dalam neraka. Kalau seandainya itu adalah dosa besar, syirik besar, maka dia kekal di dalam neraka. Kalau dia syirik kecil, maka dia tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin, maka Allah ampuni. Namun kalau Allah ingin, maka Allah juga akan masukkan dia ke dalam neraka, namun pasti dia akan keluar dari neraka tersebut kemudian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama adalah sesuai dengan bab dari kitab ini, dari hadis ini, yaitu peringatan agar seseorang takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian terfokuskan kepada masalah doa, ya, terfokuskan kepada masalah doa. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini adalah motivasi agar seseorang yang telah berbuat syirik agar bertaubat sebelum mati. Motivasi agar seseorang yang telah melakukan kesyirikan dia bertobat sebelum mati. Makanya ya kalau kita dalam hukum Islam, ya, ketika ada seseorang murtad kan apa hukumannya? Dia dihukum pancung atau mati. Nah, sebelum dihukum mati maka dia diperintahkan untuk apa, Pak? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali kepada Islam. Dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan murtad. Kemudian faedah yang ketiga, setiap yang berdoa kepada selain Allah, setiap yang berdoa kepada selain Allah, baik kepada nabi, ya, atau wali, atau orang soleh, atau kepada pohon, atau kepada batu, ya, maka dia telah menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu berdoa kepada nabi misalnya, maka berarti orang tersebut menjadikan nabi tandingan bagi Allah. Menjadikan nabi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat, dosa syirik tidak akan diampuni kecuali jika pelakunya bertaubat sebelum meninggal dunia. Dosa syirik tidak akan diampuni kecuali jika pelakunya bertaubat sebelum meninggal dunia. Kemudian faedah yang kelima, yang terakhir, amalan seseorang baik atau buruknya tergantung pada akhirnya. Amalan seseorang baik atau buruknya tergantung pada akhirnya. Maksudnya saat matinya, ya, dia matinya dalam keadaan apa? Maka itulah bisa dikatakan amal dia bagus atau tidak, tergantung akhirnya. Kemudian kita lanjutkan terakhir, ya, dalil yang kelima kenapa kita harus takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Barang siapa yang bertemu Allah, maksudnya meninggal dunia, dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Ini lawan dari hadis yang sebelumnya. Barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak melakukan kesyirikan sedikit pun terhadap Allah, maka niscaya dia masuk ke dalam surga. Kemudian sebaliknya, ya, tetapi barang siapa yang bertemu dengan Allah, maksudnya meninggal dunia, dalam keadaan melakukan kesyirikan terhadapnya, maka pasti dia masuk ke dalam neraka. Kalau hadis sebelumnya hanya menyebutkan satu sisi saja, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia masuk ke dalam neraka. Kalau di sini disebutkan dua hal, barang siapa yang bertemu dengan Allah, maksudnya mati, tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, niscaya dia masuk ke dalam surga. Kemudian disebutkan lagi, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah, ya, melakukan kesyirikan, maka dia masuk ke dalam neraka. Maka di sini hadis yang meriwayatkan ini adalah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma.
Maka sahabat Jabir bin Abdillah ya. Jadi nama beliau adalah Jabir dan ayah beliau adalah Abdillah. Dan beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi. Maka kita menyebutkan radhiyallahu anhuma ya, semoga Allah meridhai keduanya karena beliau dan ayah beliau dua-duanya sahabat Islam ya. Berbeda kalau seandainya cuma beliau yang Islam, abahnya enggak. Misal Utsman bin Affan, maka cuma radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya Utsman, bukan bapaknya karena bapaknya bukan muslim, bukan sahabat Nabi. Dan sahabat Jabir ini ya, di akhir usia beliau mengalami kebutaan dan beliau wafat di Madinah pada tahun 74 Hijriah. Kemudian dalil yang kelima ini para ikhwas sekalian, maka sisi pendalilannya adalah sama seperti hadis sebelumnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena barang siapa yang mati atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menyekutukan Allah, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mati di atasnya, maka dia masuk ke dalam neraka. Maka hadis ini menunjukkan agar kita berusaha meningkatkan dan menguatkan tauhid kita agar semakin jauh dari praktek kesyirikan. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau. Ya, beliau mengatakan, fa innal ikhlas bi tabi'atihi yadfa'u syirkal akbar wal asghar wa kullu man waqa'a anhu wa kullu man waqa'a minhu naw'un minasyirki falyadha fi ikhlasihi. Jadi hadis tadi menunjukkan ya agar kita menguatkan tauhid kita. Caranya apa? Dengan menguatkan ikhlas kita. Karena kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, karena sesungguhnya ikhlas secara tabiat akan menolak syirik akbar dan syirik asgar. Jadi ketika hati seseorang ikhlas beribadah hanya kepada Allah, maka dia semakin jauh dari praktek kesyirikan, baik yang besar maupun kecil. Nah, dan siapa yang terjerumus, kata beliau, dalam bentuk kesyirikan tersebut, apa alasannya? Disebabkan lemah keikhlasannya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin ya menguatkan tauhid kita ya dan menjauhkan dari kesyirikan, maka hal yang pertama adalah bagaimana hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika beribadah tidak ikhlas, maka bisa riya, bisa ingin dipuji, ingin pamer dan seterusnya. Jadi ini berkaitan dengan hati, maka hendaklah kita senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari segala bentuk kesyirikan besar maupun kecilnya. Kemudian kandungan dalam bab ini ada 11 ya, cukup banyak kita habiskan. Maka yang pertama adalah al-ula al-khawfu minasyirki. Kandungan dari bab ini yang pertama adalah takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dalil oleh penulis, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, karena Allah itu sangat luas ampunannya, rahmatnya, namun pengecualian orang yang melakukan kesyirikan. Kalau dia mati di atas kesyirikan, maka mutlak dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita harus takut terjerumus ke dalam praktek kesyirikan. Kemudian kandungan yang kedua, annar riya'a minasyirki. Riya termasuk perbuatan syirik. Ini diambil dari hadis sabda Rasul, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Kemudian Nabi ditanya, apa syirik kecil? Rasul menjawab adalah riya. Maka riya termasuk adalah syirik, namun jenisnya adalah syirik kecil. Namun ulun ulang, syirik kecil bukan berarti dosa kecil, dia masuk dosa besar. Kemudian kandungan yang ketiga, annahu minasyirikil asghar. Riya adalah syirik kecil. Kemudian kandungan yang keempat, annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'alas sholihin. Nah, perhatikan, ini Masya Allah penulis. Annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'alas sholihin. Riya adalah dosa yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang soleh. Nah,
Riya adalah dosa yang paling dikhawatirkan oleh Rasul terhadap orang-orang soleh. Makanya Rasul mengucapkan ini di hadapan siapa? Para sahabat. Para sahabat adalah ahli ibadah, orang-orang soleh. Karena memang riya ini banyak terjadi bagi orang soleh. Kenapa? Karena ketika masyarakat, ketika masyarakat melihat orang soleh, dia ahli ibadah, maka masyarakat akan memuji dia. Masya Allah, pianlah ahli ibadah, pian di saf pertama, pian ini pasti dipuji oleh orang. Ketika bisa jadi hatinya lemah ketika itu, karena sanjungan orang, bermacam-macam dipuji kepada orang tersebut, akhirnya dia bisa beribadah untuk mencari pujian tadi. Maka orang soleh harus berhati-hati terhadap apa? Terhadap pujian, terhadap penyakit riya. Berbeda dengan orang yang bukan soleh. Masyarakat nggak memuji dia, ya. Apa yang dia puji? Uang dia nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul mengatakan hadis ini di hadapan para sahabat. Para sahabat adalah ahli ibadah, orang soleh. Maka yang dikhawatirkan oleh Rasul adalah mereka terjangkiti penyakit riya. Khawatir amal yang mereka kerjakan ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat oleh manusia. Maka hati-hati terhadap penyakit ini, dan hati kita mudah berbolak-balik, ya. Maka kita meminta kepada Allah agar diteguhkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kandungan yang kelima, qurbul jannati wan nar, dekatnya surga dan neraka. Dekatnya surga dan neraka. Ini diambil dari hadis Rasulullah SAW tadi, barang siapa yang bertemu dengan Allah, maksudnya mati, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun, niscaya dia masuk surga. Ini sungguh surga itu begitu dekat bagi orang apa? Yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mati di atas kesyirikan. Kemudian juga menyebutkan dekatnya neraka bagi siapa? Yang mati ternyata melakukan kesyirikan dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kandungan yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid, ya. Yang keberapa? Yang keenam. Dekatnya surga dan neraka telah disebutkan dalam satu hadis, yaitu hadis tadi, barang siapa yang bertemu Allah tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka dia masuk ke dalam surga. Langsung Rasul menyebutkan setelahnya, barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak melakukan kesyirikan, maka dia masuk ke dalam neraka. Ini dikumpulkan dalam satu hadis. Kemudian kandungan yang ketujuh, annahu man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar walau kana min a'badin nas. Yang ketujuh, barang siapa yang mati tidak dalam keadaan melakukan kesyirikan, barang siapa yang mati atau bertemu dengan Allah, ya, yang dia melakukan kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, maka dia masuk ke dalam neraka. Sekalipun dia adalah orang yang paling abid, orang yang ahli ibadah. Karena bisa jadi ahli ibadah yang tidak berilmu bisa terjerumus ke dalam praktek kesyirikan. Ini sebagaimana keumuman sabda Nabi, man mata, barang siapa yang mati. Man itu adalah menunjukkan keumuman siapapun dia, mau laki-laki, perempuan, mau yang berpangkat, yang tidak, ya, mau ahli ibadah atau bukan, kalau dia melakukan kesyirikan dan mati di atasnya, maka dia apa? Masuk ke dalam neraka, sekalipun dia adalah ahli ibadah, ya. Maka ahli ibadah saja tidak cukup, harus juga berilmu, khawatir terjerumus ke dalam praktik kesyirikan. Kemudian yang kedelapan, al-mas'alatul azimah su'alul khalili lahu walibanihi wiqayat ibadatil asnam. Hal yang sangat penting, ya, adalah permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dirinya dan anak keturunannya agar dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. Maka ini adalah permohonan yang paling utama, yang paling penting yang kita panjatkan kepada Allah agar kita terhindar dari bencana dunia akhirat, yaitu apa? Melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita juga mendoakan anak keturunan kita agar terhindar dari praktek kesyirikan, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kandungan yang kesembilan, i'tibaruhu bihali aktsar liqaulihi rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, Ibrahim ayat 36,
Kandungan yang kesembilan, Nabi Ibrahim mengambil pelajaran dari keadaan sebagian besar manusia, bahwa mereka itu adalah sebagaimana perkataan beliau, ya Rob, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan orang-orang. Jadi karena Nabi Ibrahim melihat banyaknya orang-orang yang tersesat sehingga menyembah berhala, akhirnya beliau memohon kepada Allah agar dihindarkan dari menyembah berhala dan juga keturunan-keturunan beliau. Kenapa demikian tadi? Karena beliau mengambil pelajaran banyaknya orang menyembah berhala. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, perkataan beliau, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka berhala-berhala telah banyak menyesatkan orang-orang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim ya, pernah menangis, pernah menangis. Beliau membaca 2 ayat yang berkaitan dengan kesyirikan. 2 ayat ini adalah 2 perkataan Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. Nah, salah satunya adalah perkataan Nabi Ibrahim. Beliau membaca firman Allah yang menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim, yaitu ini, bahwasanya banyak, kata Nabi Ibrahim, banyak orang-orang yang disesatkan oleh berhala. Setelah membaca ayat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengangkat tangannya sambil menangis. Apa yang beliau ucapkan? Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Ini menunjukkan kepedulian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau khawatir umatnya terjatuh ke dalam praktek kesyirikan. Khawatir karena di zaman Nabi Ibrahim orang banyak tersesatkan sehingga mereka menyembah berhala. Kemudian kandungan yang ke-10, fihi tafsiru la ilaha illallah kama dzakarahul Bukhari. Dalam bab ini mengandung penjelasan tentang makna la ilaha illallah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu pembersihan diri dari syirik dan pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kandungan yang terakhir yang ke-11, fadilatu man salima minasyiriki. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Apa keutamaannya? Hadis Nabi, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu Allah atau mati tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun, niscaya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya, bab yang kelima, bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kita selesaikan tadi bab yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bentuk kesyirikan ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, mudah dalam beramal saleh dan mudah meninggalkan perbuatan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.